sahabat oh iya, Ferdian ini ada yang nanya, pernah nggak kekunci di ARB, Kak? Kalau misalnya kekunci di ARB berjilid-jilid gimana keluarnya? Nah itu pernah sih, itu kayak pengalaman ya yang pahit lah. Jadi itu pas, awal-awal scalping lah, pas awal scalping jadi ngelihat ada gitu, di YouTube, ARB Hunter. Jadi saya ikutin aja. Saya bener-bener nggak tahu analisisnya, jadi bener-bener ada yang ARB beli. Emang itu lagi naik, cuma ARB pertama saya beli dan akhirnya nyangkut dan saya baru bisa jual itu setelah dia ARB ke-3 atau ke-4 gitu. Saya langsung cut loss gitu. Itu dalam juga cut loss-nya. Jadi itulah resiko kalau misalnya kita, nyari apa, maksudnya di ARB itu resikonya di sana ya, Ferdian? Ya, resikonya Ya, gede banget kalau misalnya leb nyangkut. Makanya, kalau bisa sih ikutin itunya aja, ikutin market maker ya. Kalau bisa jangan beli di harga ARB-nya banget. Intinya ada yang, ngambil barang, ya udah diikutin aja kayak gitu, biar lebih aman. baik. Seperti itu ya sahabat Miraeset, jadi semoga sahabat Miraeset nggak ada yang kena ARB berjilid-jilid ya. Hmm. Oke, oh ya Ferdian ini ada yang nanya, ada yang penasaran katanya, Mas Ferdian kalau presentasi keberhasilan dengan metode yang tadi Mas Ferdian sampaikan tuh keberhasilannya berapa persen sih? Kalau persentase keberhasilan sih nggak nentu sih, ya bisa di bawah 50%, bisa di atas 5%, cuma intinya sizing-nya sebenarnya. Jadi ketika dia berhasil misalnya, size-nya besar, ya udah kita dapat segitu. Misalnya walaupun gagal tapi size-nya kecil, nah nggak seberapa kan. Jadi intinya, eee, kalau misalnya kalian profit 10 kali, terus misalnya, strategi tersebut gagal 1 kali, jangan sampai gagalnya ini menutupi seluruh profitnya. Jadi menurut saya persentasenya itu, persentase keberhasilan nggak penting, yang penting sizing-nya itu kayak gimana, kayak gitu. Nah, saya jadi penasaran, dari keempat metode itu kalau misalnya, yang tadi, apa Ferdian sampaikan gitu ya, kalau misalnya keempat-empatnya nih Ferdian pas ada sahamnya empat-empatnya, porsi sizing-nya akan seperti apa? Mana yang menurut Ferdian itu punya, chance itu lebih besar dibandingin yang lain? Chance yang lebih besar sih sebenarnya di saham yang ARA ya sebenarnya. Tapi biasanya di saham ARA ini kemungkinan berhasilnya juga 50-50 gitu juga tuh. Tapi paling yang prioritas sih saham ARA biasanya, begitu. Oke, berarti yang arah dulu kemudian kalau boleh diurutin nih Ferdian? Oh, kalau diurutin yang ARA, ARB, buy on breakout, dan buy on weakness biasanya. Mmm, oke, seperti itu ya sahabat Iya. Miraset tadi sudah disampaikan oleh Ferdian. Jadi nanti kalau sahabat Miraset bertanya-tanya, "Kalau ketemu empat-empatnya gimana?" Gitu ya, mau sizing-nya seperti apa tadi, Ferdian udah sampaikan. Berarti yang, apa, yang ARA, ARA Mhm, Hunter, ARB Hunter, kemudian buy on, breakout, baru buy on weakness gitu ya? ya benar. Oke, sip. Thank you Ferdian. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Eee kalau misalnya, apa, misalnya contohnya kayak yang Pani tadi ini ada pertanyaan, Ya. kalau misalnya gap up, kalau misalnya gap up, pada saat, scalping itu apakah dikejar, di-HK atau, ditunggu dulu nih Ferdian? Kalau misalnya gap up kayak tadi, sebenarnya tadi tuh pas saya masuk itu memang benar gap up, cuma saya melihat dari bid offer lagi. Nah, itu beda lagi. Jadi ada dari sisi bid offer-nya, jadi saya ngebaca bid offer-nya itu dia ada penebalan di kirinya, gitu. Jadi mengapa saya bisa memutuskan untuk masuk, jadi saya mengikuti, alur market maker menaikkan saham tersebut. Mhm. Oke, baik. Baik, Ferdian. Kita ke pertanyaan berikutnya, selanjutnya nah, sahabat Mirasyat, nanti jam 8 kita mulai sama running text ya, jadi 5 menit ini kita jawab pertanyaan dulu yang ada, nanti kita buka di jam 8 ya, Brenda, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau misalnya buy on breakout, kemudian tadi mungkin kurang lebih sama nih pertanyaannya, tapi, kalau yang tadi kan, contohnya yang ARB Hunter. Kalau yang buy on breakout, intinya adalah kalau misalnya naiknya besar gitu ya, itu kalau misalnya mau dikejar tuh syaratnya apa, Ferdian? Kenapa Bu? Kalau Tadi agak nggak misalnya dengar.
Nah, Mmm, kalau misalnya, ada buy on breakout nih, kadang kan misalnya buy on breakout tuh pasti naiknya udah tinggi. Kita mhm. misalnya udah naik 7%, udah naik 10% gitu ya. Syarat kita untuk kalau misalnya kita tetap mau kejar tuh seperti apa? Kalau biasanya kalau misalnya dia pas buy on breakout dia udah, naik tinggi, biasanya saya tunggu sih. Jadi saya lebih prefer ganti strategi jadi buy on weakness. Jadi begitu. Jadi saya lebih baik menunggu dia koreksi supaya lebih aman lah istilahnya, secara resiko lebih aman, begitu. Oke, baik. Jadi nggak yang benar-benar dikejar gitu ya, karena kalau Ya, udah, mungkin udah 10% itu agak karena pasti biasanya akan ada, apa, perlambatan ya, mhm. naiknya tuh apa, daya belinya tuh akan melambat begitu ya, seiring dengan kenaikan harga gitu ya. Oke. Nah, Ferdian ini ada yang tanya kalau misalnya untuk scalping itu Ferdian akan buy di satu harga aja atau di beberapa harga? Tergantung Bu, kalau misalnya kayak buy on breakout gitu biasanya saya beli di satu harga. Nah, tapi kalau misalnya di buy on weakness, saya biasanya nyicil dulu deh di area sideways-nya. Nah, ketika dia di area sideways tersebut mengalami break dan ada volume besar juga, volume peningkat gitu, saya biasanya juga nambah porsi juga di situ. Jadi tergantung, gimana kondisinya, begitu. Oke, baik. Jadi, seperti itu sahabat Miras. Jadi kalau buy on weakness itu bisa di beberapa harga ya, tapi Mmm, lihat lagi nanti, chart-nya juga, volumenya juga gitu ya, Ferdian? ya benar. Ya. Nah, Ferdian kalau tadi kan kita ada ngomongin, saham yang tren gitu ya, yang trending. Kalau misalnya di saham yang secara trennya itu adalah sideways, kalau dari Ferdian sendiri pertimbangannya ini termasuk yang dipilih nggak sih saham yang sideways ini? Kalau misalnya untuk saham sideways itu kurang sih menurut saya, karena saya kan benar-benar harus, pilih saham yang dari awal tadi ya, yang kriteria saham tadi itu ada volatilitas tinggi dan volume saham yang tinggi. Otomatis kalau misalnya di saham sideways artinya dia masih belum ada momentum nih. Artinya kalau misalnya dia walaupun naik kencang pada saat itu, ketika dia masih di saham sideways artinya dia bisa mengalami penurunan, jadi nggak ada momentumnya. Jadi yang saya pilih itu bener-bener yang, sahamnya lagi manggung, kalau nggak ada momentumnya lah begitu. Oke, baik, terima kasih Ferdian. Dan kalau misalnya indikatornya, Ferdian untuk di chart-nya sendiri selain volume ada pakai indikator apa lagi? Kalau saya biasanya pakai volume aja sih. Pakai volume aja. Heeh, Berarti yang apa, misalnya seperti MA gitu-gitu pakai nggak? saya kurang pakai kalau emang jarang pakai. Jarang Saya pakai ya? iya, Oke, jarang pakai, berarti beneran lihat chart-nya tuh harga sama volume begitu ya ya? harga sama volume, benar. Baik, baik Ferdian, kita ke pertanyaan terakhir ya. Jadi, coba sebentar. Nah, sebentar. Nah, ini Ferdian ada pertanyaan, kalau misalnya, gimana sih taunya, saham itu ada nggak sih tanda-tanda bahwa saham itu akan, ditutup di, arah? Kalau dari sisi Ferdian sendiri, pengalaman Ferdian seperti apa? Ya biasanya tanda-tandanya misalnya kalau misalnya dari chart, dia misalnya udah nge-break, eee, pola tertentu misalnya pola pattern pennant misalnya, terus dia ingin harganya pada saat itu mendekati arah. Nah biasanya itu akan ditutup area, terus misalnya kalau misalnya dia sedang all time high kayak gitu, dia biasa akan, menutup arah juga. Cuma kalau misal dari volume, pas volume-volume pada saat dia arah biasanya saya melihatnya dari, pergerakan market maker-nya menggerakkan harganya tiap fraksi kayak gimana. Jadi kalau misalnya pada saat mendekati arah dia terus-terusan, membatasi gitu, terus-terus ngeganjel nih, kirinya. Jadi walaupun ada yang jual banyak, tapi kirinya tetap ditambah-tambahin terus. Nah artinya itu ada sebuah skema bahwa saham ini bakal arah, gitu. Oke, baik, baik Ferdian. Dan kita akan masuk ke sesi running text. Jadi, Ferdian nanti kita akan tanya 3 saham ya Ferdian. Ya, Jadi sahabat Mira Asset boleh dimasukkan saham yang ingin sahabat Mira Asset, ketahui, untuk analisanya. Jadi silakan kita nanti akan buka untuk 3 saham. Jadi sambil nunggu, Ferdian kita ada nah ini Ferdian ini ada yang nanya, kalau misalnya kan
mungkin ya, untuk, scalper, atau enggak mungkin scalper-scalper pemula, ini biasanya tuh ada yang takut nih ngelihat market di 30 menit awal. Utamanya adalah misalnya takutnya marketnya terlalu tinggi, apalagi kalau misalnya mau beli ya, takutnya terlalu tinggi. Kalau dari Ferdian sendiri ada ini nggak, ada tips nggak untuk, untuk buat mereka yang masih takut nih masuk, misalnya di, di menit-menit awal. Padahal sebenarnya 30 menit awal tuh kan salah satu periode yang bisa dibilang Iya, sangat, golden periode mhm. emas lah ya gitu ya. Dari Ferdian ada tips nggak? Kalau misalnya masih takut sih menurut saya, nyobain dulu lah 1 lot. Jadi teman-teman jangan sampai intinya melewatkan momentum 3 bulan pertama karena itu benar-benar emas banget. Jadi kalau misalnya masih takut, ya cobain dulu, 1 lot karena kalau 1 lot kan nggak berarti apa-apa kan. Jadi teman-teman bisa mencoba metode-metode pada saat 3 bulan pertama, nyobain buy on weakness atau buy on weakness gitu. Jadi teman-teman bisa ya coba 1 lot dulu lah, kayak gitu. Oke, berarti mulainya dari yang kecil dulu ya, Ya benar, heeh. Ferdian, baik baik. Ferdian ini ada udah mulai masuk, saya buka, untuk yang menit ke-1, ke-2, ke-3, sama ke-4 ya. Jadi yang pertanyaan yang pertama nih, Ferdian yang pertama kali masuk itu sahamnya SMDM. Boleh dibantu nggak Ferdian untuk analisanya? Ya, sebentar. Sambil ditunggu ya sahabat Miraset, jadi nanti Ferdian bantu analisanya, itu tadi menit ke-1. Menit kedua, orang pertama yang masuk menit kedua ada saham PSKT. PSKT. Sekarang kita masuk ke menit yang ketiga, jadi orang pertama yang mengetik di menit ketiga. Sebentar ya. Udah kelihatan belum, Bu? Udah. Ya jadi, untuk SMDM pertama biasanya saya nyari dulu area resistnya, resist atau supportnya biasanya, mmm, di sini. Oke. Kalau misalnya dilihat dari chart-nya sih, dia di sini sedang mengalami koreksi. Jadi dia di sini bisa membentuk sebuah skema buy on melakukan breakout maksudnya, breakout pada resisten di sini dan dia melakukan retest, terus dia mengalami kenaikan di sini. Dan sekarang dia lagi posisi turun nih, teman-teman. Nah, untuk saat ini sih saya lebih nunggu wait and see sih, karena di sini juga area support terdekat dia itu juga masih jauh di sini. Jadi di sini di area terdekat dia. Jadi menurut saya wait and see dulu sampai dia benar-benar ada konfirmasi candle pemantulan, begitu sih. Hmm. Oke, berarti kalau untuk saham PSKT ini, kalau misalnya mau masuk, berarti tunggu chart-nya, mantul ya? Karena Ya, ini, udah 2 hari mengalami penurunan gitu ya, Ferdian? ya benar. Tunggu ada konfirmasi candle pemantulan. Mhm, oke. Ya. Oh iya, by the way candle pemantulannya itu, kalau dari sisi Ferdian sendiri apakah tunggu sampai akhir hari atau, misalnya kalau misalnya kita lihat di chart yang time frame lebih kecil tuh, udah ada tanda-tanda di sana? Kalau ARB kan belum ya, jadi Mhm. kalau konfirmasi pemantulan biasanya saya nunggu sampai benar-benar candle itu terbentuk gitu, Mmm, berarti di 1 hari tersebut? ya di Jadi 1 hari tersebut. berarti, harus nunggu 1 hari yang benar-benar confirm baru hari berikutnya kita cek lagi ya? Ya benar. Oke, thank you Ferdian. Ini udah ada 3 nih sahabat Miraset, jadi tadi saham SMDM udah, yang kedua saham PSKT. Beuh, luar biasa nih pilihan ini sahabat Miraset. Oke.
Kalau untuk PSKT ini saya lihat di sini ada sebuah pattern ya, cup and handle. Nah, dia udah berhasil melakukan break pada pattern cup and handle ini dan sedang melanjutkan rally. Nah, biasanya dia rally akan mengetes pada area terdekat resistnya di daerah sini. Nah, karena dia udah mendekati area terdekat resistnya, jadi buat teman-teman bisa wait and see dulu karena dia bisa jadi menutup juga dan melanjutkan juga di sini. Gitu. Jadi target pertama itu dia udah mendekati. Jadi kalau misalnya ini tembus, dia bisa melanjutkan ke target kedua. Begitu, Bu. Oh, berarti kalau misalnya untuk saham PSKT ini, Ya. kalau misalnya besok itu naik, berarti bisa dibikin plan untuk pembelian nih, Ferdian, atau tunggu dulu? Kalau saya sih melihatnya dia akan ngetes dulu ya di area target pertama dulu. Jadi kalau misalnya dia kalau misalnya dia besok berhasil nge-break kayak gini, nge-break target pertamanya, bisa dijadiin pantauan sih, bisa dijadiin strategi buat melakukan pembelian. Oke. Berarti ditunggu candle besoknya bisa tembus atau enggak di level 106 ya berarti ya, Ferdian? Ya, 106. Oke, baik. Baru kemudian nanti kalau misalnya confirm besok baru nanti bisa dipantau targetnya itu adalah 127 begitu ya? Ya, betul. Ya, oke, baik. Satu lagi, Ferdian, ini yang terakhir masuk ya, itu adalah saham Dewa. Dewa. Nah, Nah, kombinasi nih. Jadi ada yang tadi naiknya luar biasa, yang ini turunnya udah 3 hari. kalau Dewa, saya lihat di sini ada resist. Di sini supportnya dia dari saham 50 ya. Oke, kalau di saham Dewa ini dia udah berhasil nge-break area resistnya di sini. Jadi dia udah setelah melakukan break, dia sudah melakukan kenaikan harga, lalu mantul juga daerah sini, ini retest, lalu dia menaikkan harga lagi, dan sekarang sedang melakukan retest pada area supportnya yang sebelumnya jadi resist, teman-teman. Jadi kalau misalnya untuk strategi ini sih bisa saya melakukan area pembelian sih kalau di sini. Biasanya saya karena dia udah mendekati area supportnya, jadi ini bisa melakukan strategi buy on weakness kayak gitu. Berarti layak dipantau untuk saham Dewa ini ya, kalau misalnya bisa bertahan di level yang ini ya, Ferdian, berarti di sekitar 80 ya ini ya? Ya, sekitar 80 sampai 77. Oke. Jadi kalau misalnya bisa bertahan, paling nggak di level 77 tadi ya? Ya. Kalau misalnya itu ada potensi. Nah, kalau misalnya nggak bisa bertahan, berarti bye-bye. Ya, karena di sini juga resikonya udah bagus kok. Nah, gini. Oke. Secara resiko juga udah bagus. Jadi bisa dipertimbangkan juga, bisa jadiin pantauan. Oh, oke. Kalau misalnya di level 77 itu berarti stop loss-nya nanti di level Di bawah sini, di bawah sekitar area supportnya sebelumnya, 76, 76. Oke, berarti 76, nggak terlalu 75 lah. ya, nggak terlalu jauh ya, jadi Ya, sekitar 2 poin ya. Nah, ya, itu ya. sahabat Miraset, udah ada ya plan-nya, udah saya tanyain. Jadi buat sahabat Miraset yang udah ngincer-ngincer saham Dewa,
Oh ya, sahabat Miraset, jangan lupa ya, ini semua disclaimer ya, Ferdian. Ya. Jadi tidak ada rekomendasi apapun di sini, jadi hanya dijelaskan saja untuk sahabat Miraset, silakan bikin plan sendiri, silakan memutuskan sendiri ya. Terima kasih Ferdian untuk hari ini. Wah, menarik sekali nih materinya. Jadi sahabat Miraset punya banyak ilmu persiapan untuk trading besok. Semoga besok marketnya hijau. Ferdian, terima kasih untuk materinya. Kita akan ketemu lagi di minggu depan yang pastinya dengan materi yang tidak kalah menarik. Dan untuk sahabat Miraset juga terima kasih sudah mengikuti kegiatan mentorship di malam hari ini. Semoga besok tradingnya bisa untung berlipat-lipat gitu ya. Dan sekarang saya akan kembalikan ke host kita yang cantik. Blenda, silakan.